Bantuan PKH dan BPNT tahap 3 Agustus 2025 tiba-tiba gagal cair. Kok nama KPM bisa hilang begitu saja? Ternyata ada 5 alasan penting yang sering luput diperhatikan. Di video kali ini admin akan membahas tuntas. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip supaya tidak gagal paham. Simak sampai selesai. Kita akan melanjutkan setelah intro berikut ini. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tanpa sedikit kekurangan apapun ya. Amin. Oke, jadi di video kali ini admin kembali membahas terkait Bansos PKH dan BPNT tahap ketiga ya. Karena ada informasi yang baru saja admin dapatkan, tidak semua KPM akan menerima Bansos PKH dan BPNT tahap 3 Agustus 2025. Nah, seperti apa informasinya? Kita akan membahas dan juga akan memberikan solusi ya, supaya teman-teman bisa kembali menerima Bansos PKH dan BPNT tahap ketiga di bulan Agustus ini 2025. Baik teman-teman, sebelum kita menyimak informasi atau pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru terkait Bansos PKA dan BPNT. Dan di channel ini juga kami mengedukasi masyarakat khususnya KPM yang penerima Bansos PKA dan BPNT supaya bisa menerima kembali Bansos yang mungkin di tahap sebelumnya tidak cair. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada yang sudah like dan subscribe, admin ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Dan langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Let's go. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, tidak semua keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima pencairan Bansos tahap 3 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2025 teman-teman. Meski pemerintah telah menetapkan kuota nasional untuk dipercepat proses digitalisasi dan melalui mekanisme buka rekening kolektif atau brokol ya, terdapat sejumlah faktor yang membuat pencairan bantuan tidak otomatis terjadi untuk semua penerima. Setidaknya 5 alasan yang akan admin berikan untuk menjadi penyebab mengapa banyak KPM tidak akan menerima bantuan di tahap ini. Yang pertama teman-teman, adanya laporan sanggahan dari masyarakat melalui aplikasi resmi Cek Bansos atau kemensos.go.id.com. Sering meningkatnya literasi digital dan keterbukaan publik, masyarakat kini aktif melaporkan ketidaktepatan data penerima Bansos, termasuk dugaan penerima ganda, data fiktif, hingga penerima yang dianggap sudah tidak layak tersebut pernah menerima bantuan di tahap sebelumnya ya. Jadi yang kedua, hasil survei ulang yang dilakukan petugas lapangan turut mempengaruhi status kelayakan penerima. Jika dalam hasil pemutakhiran ditemukan bahwa rumah tangga tersebut tergolong dalam kategori ekonomi mampu atau masuk dalam kelompok desil 6 hingga desil 10 dalam DTSN, maka secara otomatis mereka akan masuk kategori excluded ya. Artinya nama mereka dicoret dari daftar penerima aktif karena tidak lagi memenuhi kriteria miskin atau rentan miskin sesuai pedoman. Alasan yang ketiga, adanya data kematian tak terverifikasi dalam sistem pencocokan identitas. Nah teman-teman, jika seorang penerima manfaat telah meninggal dunia ya, dan belum ada proses alih penerima, misalnya ke ahli waris sesuai ketentuan, maka status bantuannya akan dihentikan. Yang keempat ya teman-teman, perpindahan domisili juga menjadi kendala administrasi yang cukup signifikan ya. KPM yang berpindah alamat ke luar wilayah tanpa melakukan pembaruan data dan kelurahan atau dinas sosial setempat berisiko tidak terdata ulang di lokasi barunya hingga hak atas bantuannya menjadi terhenti. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang berpindah di antara
kabupaten, atau provinsi tanpa proses pelaporan resmi. Nah, yang terakhir, yang kelima, sistem terbaru telah mengintegrasikan data kependudukan dengan informasi pendapatan. Apabila seorang KPM diketahui memiliki gaji yang telah setara atau bahkan melebihi upah minim regional atau UMR atau upah minim provinsi UMP, maka status bantuan akan dicabut. Hal ini merupakan bagian dari upaya penghapusan inklusi keliru dalam penyaluran bansos agar hanya yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan, teman-teman ya. Nah, di sisi lain, teman-teman, bansos penembalan berupa beras 20 kilo dan pangan nasional masih ya. Sejumlah wilayah telah menerima distribusi bantuan antara lain Desa Makarasari dan Desa Sukamana ya, keduanya berada di Kecamatan Rajeng, Kabupaten Tangerang. Warga di daerah ini sudah mulai menerima langsung bantuan beras tersebut yang merupakan tambahan di luar bansos rutin dari Kementerian Sosial. Nah, sejumlah wilayah yang telah menerima. Sementara itu, proses burekol terus berlanjut. Sejumlah KPM yang sebelumnya menerima bantuan tunai melalui kantor pos, teman-teman, kini telah beralih di sistem perbankan ya, khususnya bank-bank imbara seperti BRI, BNI ya. Proses penerbitan buku tabungan juga dan aktivitas kartu keluarga sejahtera saat ini masih berjalan secara bertahap di berbagai wilayah. Di sejumlah daerah juga para penerima manfaat sudah mulai menerima buku tabungan beserta KKS mereka dan dana bantuan pun langsung masuk ke rekening yang telah diaktifkan. Meski belum merata secara nasional, teman-teman, harapan daerah yang belum tersentuh sistem brokol ya akan segera menyusul, terutama 115 wilayah yang saat ini tengah dalam proses aktivitas kolektif melalui bank mandiri. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat diimbau untuk terus memantau status bantuan mereka melalui aplikasi cek bansos atau menanyakan langsung ke petugas dinas sosial di daerah masing-masing. Meskipun sebagian wilayah sudah mulai menerima, teman-teman, pencairan dan distribusi bantuan, banyak fakta yang masih membuat bansos tahap 3 belum tentu cair untuk semua penerima. Dan kelima alasan tersebut sudah admin bagikan untuk teman-teman, dan terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.